meningkatkan jabatannya. Kemudian waktu orientasi terhadap pekerjaan itu lebih cepat. Kemudian yang lanjutnya keuntungannya adalah meningkatkan motivasi kerja. Oh, ternyata kalau di sini ini saya bisa naik loh jabatan itu. Bahkan mungkin sewaktu-waktu bisa jadi manajer barangkali gitu ya. Itu kalau rekrutmen yang dari dalam memungkinkan penilaian kemampuan itu lebih tepat karena kita tahu the right man on the right place. Kelemahannya rekrutmen internal adalah membatasi masuknya pemikiran-pemikiran baru. Biasanya kalau dari dalam itu ide-idenya itu ide-ide yang stagnan, hanya itu-itu saja. Perlu masukan dari luar. Nah, kelemahannya rekrutmen dari internal itu. Kelemahan yang lain adalah menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Kadang-kadang tadi kalau dari internal ya sudahlah tadi ini ponakan saya bagaimana atau ini tetangga saya dan seterusnya itu akan menghambat peningkatan keanekaragaman tenaga kerja. Kelemahan yang lain adalah memperkecil kelompok pelamar yang potensial tidak bisa masuk. Kenapa? Ya tadi biasanya dari keluarga karyawan-karyawan yang ada di dalam perusahaan. Itu kelemahan dan keuntungan kalau rekrutmen internal. Nah, rekrutmen internal itu dari mana? Dari job posisi program. Programnya apa nih? Mengumumkan jabatan yang kosong, pasang pengumuman. Ayo saudara-saudara, ini loh ada jabatan yang kosong di sini. Tuh ya, kalau dari internal. Atau jabatan yang kosong tadi terjadi karena ada karyawan yang keluar. Sehingga untuk menutup karyawan yang keluar tadi bisa dilakukan dengan memperbantukan karyawan yang ada di dalam perusahaan tadi. Bekerja untuk suatu jabatan dari unit kerja lain. Kita tahu, oh ini orang ini cocok kok di sini. Ya, udah kita rekrut itu ya dari admin employee misalnya. Nah, rekrutmen eksternal ada keuntungan dan kerugiannya juga. Kalau tadi internal, murah, cepat. Kalau eksternal apa? Jumlah karyawannya yang melamar itu bisa banyak. Yang kedua adalah membantu meningkatkan jenis tenaga kerjanya. Kita bisa memilih, menginginkan tenaga kerja yang potensial yang kita inginkan untuk di perusahaan kita. Keuntungan yang lain adalah mendorong masuknya pemikiran baru. Biasanya kalau dari luar itu ide-ide kreatifnya, pemikirannya masih fresh karena dari luar. Bahkan juga bisa melihat keuntungan dan kerugian dari eh, kompetitor kita. Nah, memungkinkan membawa rahasia pesaing. Tapi persoalannya etik tidak, etis tidak kita membawa atau membawa keburukan dari perusahaan yang lama kita bekerja. Misalnya keluar dari situ ikut pekerjaan yang sebelumnya, yang akan datang. Jadi ada etika di situ. Kelemahannya untuk rekrutmen eksternal adalah prestasi karyawan lama cenderung turun. Kenapa? Ya, sudahlah. Posisiku diganti oleh orang lain dari luar bisa. Sehingga untuk promosi jabatan itu akan menjadi ada pesaing besar. Kelemahan yang kedua adalah biaya untuk rekrutmen dari luar itu juga besar. Butuh waktu yang lama ya dalam rekrutmen tadi. Kalau lowongan pekerjaan, pasang, iklan dan lain-lain, kemudian diwawancara, nah itu waktu yang lama. Kelemahan yang lain adalah orientasi dan induksi harus dilakukan. Jadi orientasi juga nih karyawan baru, ayo kita lihat nih perusahaan Anda. Inilah nanti Anda duduk di sini, pekerjaan Anda di sini. Nah, itu yang harus dilakukan oleh perusahaan kalau kita rekrutmen dari luar. Nah, kemudian turnover, keluar masuknya karyawan-karyawan tadi cenderung meningkat. Kenapa? Ya, yang lama-lama tadi kalah saing. Oke lah keluar, masuk lagi. Atau ternyata saya kerja di sini, ini gajinya nggak sesuai. Ya sudah keluar lagi. Nah, itu. Atau perusahaan-perusahaan kompetitor menawarkan gaji yang lebih tinggi. Ayo, ikut aja di tempat saya. Supaya Anda dapat gaji yang lebih besar. Hal ini akan kita melihat bagaimana perilaku dan loyalitas karyawan tadi. Kita bisa tahu. Gitu.
Tapi kalau dari luar kita tidak tahu nih loyalitas dan perilaku karyawan tadi. Jangan-jangan dia hanya sebagai mata-mata misalnya, gitu ya. Ada juga loh seperti itu. Jangan pikir tidak ada. Nah, metode rekrutmennya bagaimana? Ini yang lama itu walk in, write in. Jadi pelamar datang, pelamar sendiri nulis. Sekarang sudah zamannya digital ya. Mungkin dibuka secara digital. Ada rekomendasi dari karyawan, teman, anggota keluarga, atau yang lainnya. Atau agent-agent yang eh, memiliki usaha untuk tadi rekrutmen karyawan untuk menempatkan karyawan ke perusahaan-perusahaan. Layanan informasi pekerjaan melalui papan pengumuman, penerbitan secara periodik atau web, email, dan lain-lain. Iklan. Mungkin yang iklan ini mungkin Anda lihat ini kan lama, Pak. Ya, tapi masih juga dipakai. Surat kabar. Mungkin surat kabar yang reputasinya bagus, misalnya Kompas atau Tempo, televisi, radio masih juga. Yang Anda dengar mungkin bagi Anda mahasiswa mungkin jarang mendengarkan radio. Coba Anda dengar itu radio SS atau radio apa itu, Mojo FM dan lain-lain. Itu masih juga dipakai untuk media iklan. Media iklan tadi bisa one word atau blind word. Yang one word menguraikan pekerjaan, keuntungan, mengidentifikasi perusahaan, dan memberitahu bagaimana cara melamar. Kalau yang blind word, itu iklannya secara tertutup. Yang secara tertutup itu bagaimana? Pelamar yang meminat itu mengirim lamaran melalui PO Box, melalui email itu kan nggak mungkin dilihat orang kalau email. Ya, itu metode rekrutmen eksternal. Nah, kriteria keberhasilan proses ini yang terakhir. Proses rekrutmen itu dikatakan berhasil apa? Jumlah pelamarnya bagaimana nih? Yang misalnya dibutuhkan 100, ternyata yang melamar ribuan atau ratusan. Nah, dari situ juga sama. Jumlah yang dipanggil dan menerima penawaran itu berapa? Yang dipanggil loh ya. Barulah ditentukan jumlah yang diterima, kemudian jumlah penempatan yang berhasil sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pembekalan malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Eri, silakan untuk melakukan presentasi materinya. Oke, selamat malam semuanya. Saya lanjutkan untuk sesi yang kedua. Untuk saat ini kita adalah untuk melakukan administrasi penerapan kebijaksanaan MSDM. Jadi apa yang sudah diterangkan 20 slide dari Bapak Fajar itu ini akan saya lanjutkan. Kenapa kita harus ada melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM? Itu adalah satuan kompetensi yang merujuk pada keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan oleh seseorang individu dalam melaksanakan tugas-tugas administratif yang terkait dengan penerapan kebijakan manajemen sumber daya manusia seperti yang tadi kebutuhan akan tenaga kerja, terus bagaimana kita harus merekrutnya, itu nanti akan ditanyakan pada sesi Anda sertifikasi. Capaian dalam administrasi penerapan kebijakan ini itu adalah keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas administratif MSDM dengan lancar dan efisien. Bisa jadi nanti Anda ditanyai apakah pernah Anda melihat SOP ataupun membuat, bisa Anda lihat itu kan di manajemen sistem informasi manajemen. Menguasai unit kompetensi ini penting bagi individu yang bekerja di Departemen SDM. Jadi unit ini adalah untuk
penerapannya adalah sebagai seorang personalia HRD ataupun general affair atau yang bertanggung jawab atas administrasi sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Ya, jadi kesimpulannya untuk pengajuan ini, kita masuk ke dalam materi. Saat Anda menduduki posisi sebagai MSDM atau personalia, HRD ataupun GA, tadi Bapak Fajar sudah menjelaskan untuk posisi-posisi apa dalam suatu usaha itu yang dibutuhkan. Dan harus kita lihat turnover departemen mana atau perputaran departemen mana yang sering keluar masuk. Itu harus Anda catat dalam sebuah apa? Pengumpulan dan pengolahan data. Kalau sekarang ini bisa jadi kalau dalam sebuah perusahaan pasti Anda akan masuk ke dalam database-nya. Semua apa yang dilamar, pelamar-pelamar itu datang ataupun misalnya itu dalam bentuk email ataupun dalam bentuk fisik, Anda akan menginput. Kalau dalam bentuk fisik berarti Anda tiap hari harus menginput. Ini untuk departemen produksi, ini untuk departemen akuntansi, ini apa sesuai dengan ini. Maka di sini pertama adalah tugas Anda pengumpulan dan pengolahan data. Ini tugas Anda sebagai seorang administrasi. Jadi mencakup kemampuan untuk mengumpulkan data terkait karyawan. Itu biasanya itu nama, terus apa apa itu stratanya apa, itu mengumpulkan data terkait karyawan seperti data pribadi, data kehadiran, dia datang misalnya itu data kehadiran di pos satpam. Kalau sudah masuk, Anda memberikan data kehadiran pada karyawan tersebut, data kinerja, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kemampuan untuk mengolah dan mengorganisir data ini secara efisien dan akurat. Kalaupun misalnya dia bekerja secara kelompok, berarti Anda akan mengelompokkan dan menilai dalam kelompoknya itu bagaimana kinerjanya sesuai dengan penilaian dari pimpinan setempat. Di situ. Terus kedua adalah penerapan kebijakan ketenaga kerjaan adalah melibatkan proses pelaksanaan kebijakan terkait ketenaga kerjaan. Kalau dalam industri biasanya ada SPSI. Di dalam SPSI berarti kalau misalnya di industri itu ada SPSI, berarti ada MOU antara perusahaan dengan SPSI yang harus dijalankan dan harus dibicarakan sesuai dengan peraturan perusahaan, regulasi pemerintah, dan kontrak kerja. Jadi kalau misalnya regulasi pemerintah di sini untuk tahunnya Bapak Prabowo ini masih digodok, untuk outsourcing nantinya kan akan digantikan dengan kontrak kerja. Tapi bagaimana nanti hasilnya, tapi kita sudah sebagai seorang industriawan, berarti Anda harus bisa mempersiapkan apapun yang terjadi. Karena kalau misalnya kontrak kerja itu berarti ada 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai dengan 1 tahun. Kalau totalnya sudah 2 tahun, berarti perusahaan berkewajiban untuk mengangkat dia sebagai seorang karyawan tetap. Bisa jadi itu nanti akan dibicarakan kembali sesuai dengan peraturan perusahaan yang ada. Ketiga adalah pengelolaan administrasi karyawan. Termasuk dalamnya administrasi terkait adalah absensi. Bisa jadi absensinya itu model cekcok, ataupun misalnya fingerprint, atau misalnya pakai retina mata. Terus cuti. Ini penting ini, cuti izin dalam 1 tahun itu harus 14 hari.
serta administrasi perubahan status karyawan seperti kenaikan pangkat atau pergantian posisi. Ini seringkali kalau seandainya salah satu departemen kalau industri itu tidak cocok dari produksi bisa ke gudang ataupun ke gudang ke produksi. Tapi dalam tanda kutip sesuai dengan keterampilan masing-masing. Jadi bisa jadi kalau misalnya dari gudang ke industri ke produksi bisa jadi dia ditempatkan pada pengelolaan gudang kecil. Jadi untuk sebagai persediaan di proses produksi shift kedua atau shift ketiga yang telah disiapkan oleh orang gudang. Itu harus Anda sering. Berarti ini turnover-nya sangat tinggi, berarti orang-orang mana saja yang sering untuk ditukar balikkan dengan di dalam sebuah departemen. Keempat adalah pelaporan dan dokumentasi. Kemampuan adalah kemampuan untuk menghasilkan laporan berkala terkait data karyawan, pengeluaran tenaga kerja, dan sejenisnya, juga melibatkan penyimpanan dan pengarsipan dokumen terkait MSDM secara rapi. Karena dokumen ini usianya 16 tahun, maka dibutuhkan sebuah gudang dokumen dalam sebuah kantor. Kemampuan untuk menghasilkan sebuah laporan berarti kalau misalnya ada meeting bulanan itu dia harus bisa menampilkan laporan bulanannya dalam bentuk apa? Kinerjanya dia dilaporkan, perputaran karyawannya dilaporkan, dan kenapa karyawan itu sampai terjadi pengeluaran, dan harus ada berita acara dari kepala departemen yang bersangkutan dan disaksikan, diserahkan ke HRD. Jangan lupa ini ya, setiap kejadian kalau misalnya ada pengeluaran tenaga kerja ataupun apa, harus ada berita acara. Sebagai apa? Sebagai bukti kalaupun ada apa-apa dari tuntutan pihak luar. Terus kelima adalah kepatuhan dan konsistensi. Memastikan bahwa semua tindakan administrasi dan kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku, serta konsisten dengan nilai-nilai perusahaan. Jangan lupa ini adalah sangat sensitif sekali atas kepatuhan dan konsistensinya ini. Karena apa? Standar dan peraturan perusahaan, standar dan peraturan yang berlaku seperti yang kejadian itu apa? HRD minta ijazahnya terus disimpan itu atas instruksi dari pimpinan ataupun apa, terus akhirnya bermasalah. Kalau misalnya dia melakukan tanpa SOP yang jelas, ya jelas kena. Makanya implementasi harus sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Jangan pernah ini ya. Kalaupun Anda dipaksakan untuk menarik, berarti harus ada surat tertulis dari atasan untuk melakukan yang salah, yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu intern maupun ekstern. Terus kemampuan untuk berkomunikasi, karena Anda seperti yang saya jelaskan di atas, berarti pasti akan pimpinan Anda tidak mau untuk menuliskan. Dalam konteks administrasi MSDM, komunikasi yang efektif diperlukan untuk menjelaskan kebijakan. Berarti Anda harus menjelaskan bagaimana standarnya, implementasinya, apa yang Anda punya di dalam SOP. Kalau misalnya melawan SOP, bagaimana akan terjadi sesuatu. Jadi Anda juga memberikan petunjuk kepada karyawan dan berinteraksi dengan berbagai pihak terkait. Ini ya. Jadi kalau misalnya itu, kalau ini pun dalam 6 ini,
kuncinya ada di angka 6, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi Anda bisa, maka kepatuhan, pelaporan, pengelolaan administrasi karyawan, penerapan kebijakan, dan pengumpulan pengolahan data itu bisa diselesaikan. Contohnya, dalam Terang bentuk gitu SOP, dulu. biasanya itu ada tujuan dari SOP itu dibuat. Ini rekrutasi pegawai, kebutuhan akan pegawai. Terus ruang lingkupnya, karena ini akademi keperawatan, contohnya ini. Terus prosedurnya Cepet hari nih ya rambutku. nomor 1 sampai 5. Boleh anduk iki. Merawat sepuluh. Di sini Mau kan setelah gawe menjalani masa berat kontrak berat. selama 1 tahun Iya nih dan buat aman. dinyatakan memenuhi Terus juga kriteria evaluasi yang ditetapkan, dapat diangkat murah bisa. sebagai pegawai tetap dan kepadanya diberikan surat keputusan. SK di sini itu harus jelas. Kalau seandainya dalam 1 tahun Anda misalnya memberikan SK, berarti Anda harus ada persetujuan lain yang diberikan oleh pimpinan Anda yang ada di sana. Dengan adanya tadi yang 6 tadi, bagaimana Anda bisa membangun komunikasi organisasi yang efektif? Nah, di sini komunikasi organisasi adalah proses pertukaran pesan atau informasi yang terkait di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berarti komunikasi itu adalah untuk pencapaian tujuan. Komunikasi ini bisa bersifat formal ataupun informal. Lebih rinci, komunikasi organisasi mencakup berbagai aspek. Dalam proses adalah penyampaian, penerimaan, dan pertukaran pesan di antara organisasi. Di sini ya ada tujuannya, formal dan informalnya. Komunikasi formal adalah mengikuti struktur organisasi. Jadi kalau misalnya itu misalnya rapat memo atau email, sedangkan komunikasi informal bisa bersifat lebih personal dan spontan, misalnya percakapan di sela-sela kerja. Karena dalam hal komunikasi Anda akan dinilai apa? Attitude, etika Anda dalam berkomunikasi. Kalau misalnya attitude Anda jelek, pasti akan mempengaruhi secara keseluruhan akan prestasi kerja Anda. Harus diingat itu. Jadi attitude dalam skala sekarang itu sangat penting. Kalau misalnya Anda menduduki, terutama Anda menduduki di level menengah ke atas. Ini ya. Dan Anda harus membangun mulai hari ini bagaimana etika Anda terhadap orang yang lebih tua, ataupun misalnya Anda menghargai dari sebuah apa dalam sebuah organisasi, berkomunikasi harus bagaimana. Itu masuk ke dalam di sini formal dan informal. Adalah internal dan eksternal, bisa Anda cakup di sini. Berfokus pada dengan pihak luar ataupun dengan anggota organisasi di sini. Karena kalau misalnya Anda itu attitude ataupun etikanya itu jelek, maka yang paling dirugikan adalah perusahaan apabila Anda berkomunikasi secara eksternal. Belum entah itu kalau seandainya ini mahasiswa terus diuji coba di dalam sebuah perusahaan, akhirnya apa? Juga akan membawa universitas yang Anda mencari ilmu di sana. Apakah di sana tidak diajari tentang attitude atau etika? Juga akan seperti itu. Terus fungsinya dari komunikasi adalah organisasi untuk mengendalikan perilaku, memotivasi anggota, menyampaikan informasi, dan menciptakan
rasa memiliki terhadap organisasi. Ini sangat penting ya. Terus, di sini sudah beberapa cara membangun komunikasi yang efektif. Bagaimana Pak, setelah tadi dijelaskan, bagaimana Anda harus membangun komunikasi organisasi yang efektif. Pertama, harus ada kejelasan dan ketepatan. Sampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Pokoknya Anda menjelaskan jadi tidak muter-muter. Jadi Anda jelas, kejelasan, dan ketepatan. Berikan informasi yang tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi Anda akan bercerita tidak kemana-mana. Dan ketiga adalah gunakan bahasa yang sesuai dengan konteks dan audiens. Jadi Anda harus melihat audiensnya itu dalam ruang lingkup pendidikannya bagaimana, dan Anda harus bagaimana, dan Anda harus menerapkan bagaimana sehingga komunikasi bisa berjalan lancar. Terus kedua, Anda harus sebagai pendengar yang aktif. Jadi perhatikan dengan seksama saat orang lain yang berbicara. Jangan menginterupsi dan berikan kesempatan bagi orang lain untuk berbicara. Yang paling penting adalah gestur Anda, tunjukkan minat dan perhatian dengan memberikan komentar atau pertanyaan yang relevan. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus kepada Anda yang Anda inginkan di dalam sebuah komunikasi tersebut. Karena Anda sebagai seorang HRD, Anda akan menggali lebih banyak tentang pengetahuan calon karyawan Anda. Memahami perspektif orang lain melalui pendengaran aktif. Jangan lupa ya. Terus umpan balik, ini penting. Berikan umpan balik yang konstruktif dan positif. Bagaimana akan membangun sebuah komunikasi yang baik. Sehingga evaluasi hasil komunikasi dan perbaikan jika diperlukan. Karena dengan adanya komunikasi dan umpan balik ini, Anda akan membuat sebuah laporan akan calon karyawan Anda. Ataupun misalnya Anda umpan balik di sini apabila ada antar karyawan bertengkar. Di sini. Jadi Anda harus sebagai penengah yang baik. Terus bahasa tubuh dan komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh bisa nantinya itu bisa Anda perlihatkan pada saat Anda tanpa sadar, misalnya itu bahasa tubuh itu saat Anda misalnya berbohong, ataupun misalnya bahasa tubuh Anda sebagai seorang penyerang kalau misalnya berbicara, itu Anda harus bisa menekan bahasa tubuh yang tepat dan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Jadi kalau misalnya orangnya itu cepat naik darah, berarti Anda harus tenang disampaikan ini. Terus kedua adalah ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan sikap Anda mendukung pesan yang ingin disampaikan. Hindari bahasa tubuh yang negatif atau menghalangi komunikasi. Seandainya Anda berkomunikasi, hindari Anda saat berkomunikasi menutup mulut. Ataupun misalnya Anda berkomunikasi terus akhirnya garuk-garuk kepala. Karena dengan adanya gambaran gestur tubuh yang seperti itu, mencerminkan Anda sudah penat dan jenuh akan komunikasi yang telah dibangun. Terus hubungannya adalah membangun hubungan yang baik. Hargai pendapat dan ide orang lain ya. Terus pemilihan media komunikasi. Dengan pemilihan media komunikasi yang baik dan pesan audiens itu bisa Anda gunakan pada saat tergantung dari misalnya MSDM, bisa jadi penerimaan karyawan karena Anda itu terlalu sibuk dan ruangan sudah terpenuhi,
tapi deadline untuk karyawan itu mendekati, bisa jadi Anda merekrut karyawan mengambil dari database lewat apa? Zoom atau email. Rapat-rapat di sini bisa adalah rapat media sosial. Maka pastikan media yang dipilih dapat menjangkau semua pihak yang relevan. Karena saat ini perekrutan karyawan tidak harus datang, tapi lewat Zoom ataupun wawancara lewat WA. Ketujuh adalah lingkungan kerja yang positif. Menciptakan budaya kerja yang positif dan mendukung komunikasi yang terbuka. Transparansi, kepercayaan, empati, dan dialog terbuka sangat penting. Hargai prestasi dan kinerja karyawan secara terbuka. Sebagai Anda MSDM, HRD, menghargai prestasi bisa Anda menjabat tangan atau menepuk pundaknya pada saat dia mendapatkan sebuah prestasi. Terus pikiran terbuka dan menciptakan kesepakatan. Komunikasi yang efektif menghasilkan kesepakatan penyampaian pesan dan diterima dengan baik antar kedua belah pihak. Karena untuk mencapai tujuan komunikasi adalah untuk mencapai pemahaman dan persetujuan bersama di sini. Jadi membangun sebuah komunikasi sangat baik. Kesimpulan dari komunikasi dalam sebuah organisasi adalah dengan menerapkan cara-cara di atas, Anda dapat membangun komunikasi organisasi yang efektif dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan kolaboratif. Karena dengan adanya komunikasi yang baik, pada saat Anda melakukan meeting bulanan, di sanalah Anda akan diuji komunikasi Anda beserta dengan departemen yang lain. Berikut contoh konkret yang akan Anda lakukan sebagai komunikator atau komunikasi itu adalah pada saat Anda rapat bulanan departemen, Anda akan maju semuanya, departemen produksi, HRD, PPIC, purchasing, accounting, produksi di sini. Itu ada dalam rapat bulanan. Terus memo mingguan CEO apabila ada sebuah, kalau misalnya dalam industri, kalau ada sebuah perubahan kebijakan, maka semua kepala departemen dikumpulkan oleh factory manager. Adanya interaksi informal selama istirahat, karyawan berinteraksi saat istirahat itu berdiskusi tentang topik informal dan membangun hubungan yang lebih kuat. Jadi pada saat Anda makan siang itu bisa jadi sebagai ajang untuk berkomunikasi. Terus penggunaan aplikasi komunikasi juga, contohnya di sini ada rapat video seperti yang kita lakukan dengan menggunakan Zoom dan data-data bisa dikirimkan lewat email. Di sini pelatihan komunikasi. Dan apabila karyawan ataupun antar departemen komunikasinya itu masih berantakan, bisa jadi sebagai seorang HRD itu akan mengajukan ke pimpinan untuk memberikan pelatihan komunikasi yang baik dan efektif. Jadi langsung mengena. Dan ini harus diterapkan hampir tiap hari. Karena apa? Untuk meningkatkan value dari karyawan. Yang paling penting di sini adalah melakukan administrasi pengupahan setelah Anda melakukan kebijakan SOP perekrutan, terus komunikasi sudah terbangun, karyawan sudah ada, maka Anda harus melakukan administrasi pengupahan. Bagaimana Anda melakukan administrasi pengupahan? Di sini ada satu,
Pengumpulan data karyawan pada saat Anda pertama kali perekrutan, ada pengumpulan data karyawan, sudah ada dan disiapkan di sini. Gaji yang dia minta, gaji yang standarnya, dan kesepakatan gaji yang dicapai pada saat itu melalui komunikasi yang efektif. Setelah itu Anda memasukkan struktur gajinya, data kehadiran, dan bagaimana Anda membuat sebuah, kalau misalnya dia lembur, dan data potongan lainnya. Kedua, biasanya ini dalam bentuk database. Anda akan mengisi di sini gajinya, data karyawannya bagaimana, struktur gajinya bagaimana, kehadiran, kalau struktur gaji itu naik bagaimana, ataupun misalnya dia dapat reward, dia akan naik melebihi dari yang lain, atau bagaimana juga akan masuk ke dalam kriteria struktur gaji. Setelah itu adalah perhitungan upah. Saat Anda melakukan perhitungan upah, Anda harus pertama kali adalah potongan BPJS. Bisa Anda tanyakan jaminan sosial yang diberikan oleh industri kita, ada jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Seandainya Anda pada sertifikasi Anda ditanyakan bagaimana Anda bisa menghitung BPJS kesehatan dengan gaji seandainya 5 juta ataupun misalnya 7 juta, tolong dihitungkan. Berarti dikali 5% dari gaji yang Anda terima. Ya, gaji bersih, bukan gaji take home pay. Kalau gaji take home pay berarti gaji yang sudah dipotong-potong dan lemburan sudah dimasukkan semua, itu gaji take home pay. Tapi kalau gaji bersih misalnya 5 juta, ya 5 juta kali 5%, 250, dan kesehatan ditanggung oleh perusahaan 4%, dan iuran karyawan hanya membayar 1%. Sebesar Rp50.000 satu bulannya. Yang dibayar oleh perusahaan ada 200.000. Terus ada ketenaga kerjaan. Biasanya ada ketenaga kerjaan disesuaikan kalau misalnya total secara keseluruhan gaji Anda akan dipotong 3,7%. Ada 2% jaminan hari tua ngendok di BPJS ketenaga kerjaan, ada jaminan pensiun, ada jaminan kecelakaan kerja apabila dalam hal Anda melakukan aktivitas dalam bekerja terjadi sebuah risiko pekerjaan berkisar antara 0,24 hingga 1,74% tergantung berat jenisnya risiko pekerjaan yang Anda hadapi. Terus ada jaminan kematian, itu yang penting. Jadi nanti pada saat ada yang pada saat itu meninggal, dia ada keluar jaminan kematian, hari tua, dan pensiun. Dan ada juga kehilangan pekerjaan. Di situ bisa Anda lihat. Jadi nanti totalnya di sini saya hitungkan ini kan JHT seandainya tunjangan tetap, dan ini contohnya 5 juta. Ini seharusnya 5 juta ya, 8 juta. Ada 2%, 1%, 0,24, dan 0,3, dan 0,46. Jadi kalau misalnya itu bisa Anda tambahkan, Anda diberikan jaminan apa oleh perusahaan Anda. Terus lembur, penting. Kenapa saya berikan seperti itu contoh-contohnya saat Anda bisa belajar di rumah. Hitung lembur sesuai dengan peraturan perusahaan dan ketentuan dari negara, per bulannya harus ada 173, 1/173. Dengan asumsi perhitungan didasarkan pada sistem kerja 40 jam per minggu. Dalam 1 tahun adalah 52 minggu,
Di sini ada sudah saya berikan, sehingga rumus perhitungan upah lembur per jam 1/173 kali upah sebulan. Ya, ini kalau seandainya pada sertifikasi pada saat itu asesor Anda itu akan menanyai, coba hitungkan lemburnya loh, kok ini dikalikan 1/173, ini cara menghitungnya. Kemudian sesuaikan dengan tarif lembur berdasarkan hari dan jumlah jam lembur. Kalau misalnya hari kerja ya 1,5 kali upah per jam untuk jam pertama, jam kedua 2 kali, dan untuk jam berikutnya juga akan seperti itu. Terus kalau seandainya lemburnya itu di hari libur Pak atau tanggal merah Pak, berbeda, bukan 1,5 tapi 2 kali. Dia langsung 2 kali per jam pertama, jam kedua 3 kali, jam keempat adalah 4 kali. Dan yang paling penting adalah rumus perhitungannya. Di sini rumus perhitungannya sesuai dengan PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya dan ini terdapat juga aturan mengenai batas waktu lembur yaitu maksimal 4 jam per hari. Kalau misalnya 8 jam, berarti kalau misalnya lemburanmu itu 4 jam, berarti Anda bekerja selama 12 jam. Kalau seandainya 12 jam, berarti industri cuman ada 2 shift. Hitungin lemburan di atas. Perhitungan upah lembur ini berlaku untuk karyawan dengan sistem kerja 5 atau 6 hari kerja. Kalau misalnya 5 adalah sampai jam hari Jumat sudah habis, sedangkan hari ke-6-nya bisa dia lembur 4 jam. Kalau seandainya dia masuk jam 8, pulang jam 5 kan 9 jam, dia masa kerjanya sampai dengan hari Jumat. Sedangkan hari Sabtu, hari ke-6, bisa jadi dia pulang jam 12, berarti dia lembur 4 jam. Setelah itu baru Anda melakukan apa? Sebagai petugas administrasi pengupahan, pembuatan slip gaji. Pada saat akhir bulan Anda ngeprint, sudah Anda masukkan semua data-datanya, gajinya, lemburnya, sudah Anda masukkan, maka Anda membuat slip gaji. Setelah slip gaji, Anda akan membayar. Karena Anda sebagai seorang HRD, berarti Anda pada membuat slip gaji, dan biasanya itu diserahkan ke kepala HRD untuk minta persetujuan dari kepala keuangan atau FAM, Finance Accounting Manager-nya. Terus baru Anda melakukan pembayaran gaji sesuai dengan yang tertera dalam slip gaji. Ada dua, satu secara bank dan kedua adalah secara fisik melalui transfer bank atau cara pembayaran lainnya yang disepakati. Karena di sini ada MOU dengan SPSI. Baru Anda melakukan pengurusan pajak, karena di sini melakukan pengurusan pajak bisa Anda nanti misalnya dipotong pajak dan yang lainnya bisa Anda lihat di aplikasi kalkulator pajak OID. Di sana akan ada dan tinggal Anda melihat apakah benar pajak yang dipotong itu sesuai dengan yang tertera di dalam slip gaji. Ini saya berikan contoh, seandainya 6 juta, pajak penghasilannya 15%, sini 900.000. Jadi per bulannya adalah Anda bayar 75.000. Setelah Anda melakukan pengurusan pajak dan dia sudah Anda membayar, berarti Anda menyimpan rekap administrasi itu secara rapi ke dalam gudang. Ya. Kalau sekarang berarti Anda harus menyimpan administrasi ke dalam server. Jangan sampai masih di dalam
DIS. Nah, di sini baru setelah itu Anda saat melakukan komunikasi tadi, itu ada rapat bulanan, Anda melaporkan pada saat laporan bulanan secara internal dan eksternal. Kalau misalnya eksternal berarti Anda melaporkan ke sesi bagian pajak dan BPJS. Anda setor kan. Terus sebagai Anda pengupahan, apakah SOP yang Anda bawa itu memastikan efisien dan akurasi terhadap administrasi pengupahan? Misalnya, kalau seandainya orang pajak ini, bagian pajak itu telat, sehingga Anda tidak melakukan compare dengan slip gaji, terlalu lama. Ini juga berpengaruh. SOP yang Anda butuhkan berarti harus ada perbaikan. Penerapan kebijakan remunerasi, berarti penerapan kebijakan remunerasi harus diperbaiki. Karena apa? Menyangkut masalah imbalan di dalam ditetapkan oleh perusahaan. Yang dilakukan secara tahunan berarti Anda melakukan audit payroll. Apakah benar saat Anda melakukan pembayaran gaji sesuai dan perhitungannya sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku? Audit di sini ya, audit payroll ini. Ini penting ini. Kalau misalnya ini bisa Anda kena SP 3 atau 2. Tips untuk administrasi pengupahan yang lebih efisien sekarang ini yang berlaku adalah sistem model payroll. Akuntansinya sudah mudah dan cepat digunakan adalah dengan perhitungan secara sistem payroll. Terus berikan sosialisasi, lakukan audit payroll secara berkala, bisa 3 bulan sekali, 6 bulan atau 1 tahun sekali, karena audit ada audit internal dan audit eksternal. Hasil audit internal nanti akan disandingkan dengan audit eksternal, apakah terjadi penyimpangan atau tidak. SOP pengupahan, perbaharui informasi, dan jaga kepatuhan di sini. Setelah Anda melakukan semua dari apa yang sudah saya jelaskan 1 sampai dengan 3, Anda harus menyiapkan terakhir adalah data penyusunan anggaran tahunan SDM. Langkah pertama adalah mengumpulkan data yang relevan. Bisa jadi data relevan ini dari mana, Pak? Bisa jadi dari catatan Anda disandingkan dengan catatan dari accounting. Untuk apa? Mencari akun yang Anda punyai dan nilainya apakah sama. Data itu meliputi data gaji karyawan, jumlah karyawan, informasi terkait lembur, dan data lain yang relevan dengan HR, Human Resources. Selain itu, data rekrutmen, program pelatihan itu apakah tetap dipakai dalam 1 tahun 3 kali atau 1 tahun sekali, dan biayanya berapa, itu harus Anda jelaskan dalam penganggaran tahunan SDM. Dan juga biaya operasional. Berikut adalah nanti pada saat sertifikasi, kalau misalnya Anda menyusun sebuah anggaran tahun SDM, apa saja yang harus Anda lakukan, Mbak, sesuai dengan pelajaran dan informasi yang Anda dapatkan dari perbangku perkuliahan ataupun dari perusahaan Anda. Berarti kumpulkan data, 1 data karyawan, kedua adalah data rekrutmen, data pelatihan dan pengembangan di sini. Terus ada data biaya operasional serta perencanaan strategis dan data manfaat serta data kepatuhan.
biaya kepatuhan hukum dan regulasi ketenagakerjaan. Biasanya kan ada kita mengundang untuk apa? Bagian BPJS tenaga kerja datang ke pabrik kita dan bertemu dengan para karyawan. Berarti kita adanya data kepatuhan. Manfaat yang kita terima dari BPJS Kesehatan di sini ada. Terus dari itu semua kelompokkan data itu. Gaji-gaji, tunjangan, pelatihan, rekrutmen, dan nantinya kita akan menaikkan berapa persen dan tiap gaji, tunjangan, pelatihan itu secara nyata. Jadi kalau misalnya itu bisa Anda lakukan itu di sini. Terus buat perhitungan budget. Misalnya pimpinan Anda perhitungan budget untuk HRD tahun ini kenaikannya cuma 5%. Biasanya dari 10%, sekarang tahun ini 5%, berarti Anda akan memilih dan mengurangi dari data-data yang sudah Anda di sini. Maka Anda akan memanfaatkan apa? Data manfaatnya dari kelompok-kelompok itu. Perhitungan biaya terkait HRD, HR Human Rights, berarti Anda di kumpulan data. Ya, perkirakan biaya yang harus dikeluarkan juga harus diperhatikan. Berarti kalau tahun kemarin 10%, sekarang 5% dari kenaikan yang sudah ada, berarti Anda akan menghemat 5% dari total anggaran tahunan SDM yang sudah ada. Di sini ya. Makanya di sini akan Anda bandingkan dengan realisasi. Bisa jadi Anda mengundang bisanya itu biayanya itu 50.000, tapi bisa jadi sekarang 100.000. Tapi dalam 1 tahun Anda cuma membayar, mengeluarkan 200.000. Berarti Anda mengundang di tahun depan karena 5%, berarti cuma sekali. Karena kalau misalnya 50 menjadi 100.000, kan 100.000. Jadi Anda mengundang bisa jadi untuk ketenagakerjaan 1 kali. Bandingkan budget yang dibuat dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Jadi Anda harus membandingkan dan mensejajarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan budget yang Anda inginkan. Terus setelah itu Anda mengajukan anggaran dan Anda mempresentasikan di depan factory manager ataupun airfarm. Tergantung dari kajian dan keinginan perusahaan ingin meningkatkan apa. Seandainya itu mesinnya mau akan diganti sebagian untuk menjadi teknologinya itu IT, berarti karyawan harus dikurangi dan karyawan harus dilakukan training ulang. Berarti itu biayanya besar. Terus di sini ada contoh rincian anggaran. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan saya berikan tips, lakukan riset, cari tahu biaya rata-rata, dan ini adalah yang paling penting. Anda harus tahu biaya average-nya. Setelah itu Anda melakukan apa yang sudah saya di sini. Dengan anggaran yang terencana dan terstruktur, Departemen HRD atau HRD dapat memastikan bahwa semua kegiatan HR dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang paling penting adalah apa yang sudah saya jelaskan adalah tujuan dari perusahaan bisa ke visi dan misi yang sudah dibuat. Ya, saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri atas penjelasan materinya. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai
Pengisian APL akan dijelaskan oleh Bu Dwi Dewianawati. Sebelumnya saya akan mengirim sebuah dokumen yang terkait dengan pengisian APL di grup ya. Mohon di-download dan dibuka untuk agar mudah dalam mempelajari materi pengisian APL. Tolong untuk kameranya diaktifkan semua. Saya akan ambil dokumentasinya. Sudah, Pak Anto. Monggo Bu, sama dilanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar, Pak Eri. Saya menambahkan, itu yang BPJS harus hafal cara mendaftar bagaimana, terus kalau berhenti itu bagaimana, terus tarif-tarifnya ini harus hafal. Ya. Jadi yang menjadi tanggungan perusahaan berapa persen, yang menjadi tanggungan karyawan berapa persen, ini nanti ditanyakan. Ya. Jadi itu harus hafal. Terus kenapa harus ada BPJS, fungsinya apa, manfaatnya apa, gitu ya. Nanti saya kasih PPT-nya, jadi saya tidak menjelaskan panjang lebar. Kalian kan banyak yang kerja pasti tahu, tapi untuk mengingat nanti PPT-nya saya kasihkan untuk yang BPJS kesehatan maupun yang eh, ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan sekarang ada pensiunnya. Pensiun kesehatan itu yang ditanggung karyawan itu 1%, ya. Sedangkan untuk hari tua 5,7 dikurangi 2%. Jadi yang perusahaan itu 3,7%, ya. Jadi yang tanggungannya total dari keseluruhan itu 5% karyawan itu. Tapi masing-masing itu dipilah-pilah. Jadi dari total gaji itu dipotongnya 5%. Jadi ada kecelakaan, ada kematian, kemudian ada hari tua, ada pensiun, ada kesehatan. Jadi ada 5 macam itu di karyawan totalnya adalah potongannya 5% dari total gaji. Dan yang terdaftar di BPJS itu adalah wajib
UMR. Jadi kalau di bawah UMR itu tidak boleh didaftarkan. Atau kalau mau kerjasama dengan perusahaan, ya biasanya walaupun gajinya 2,5 gitu, eh kalau di Surabaya kan 4,9 ya. Jadi kalau gajinya cuma 3 juta, kalau dia mau ikut ya enggak apa-apa, kita laporkan UMR, terus kemudian potongannya seperti itu ya. Itu kalau mau dengan kesepakatan ya. Tapi perusahaan ya akhirnya harus PPh satu juga harus yang ditanggung biasanya karyawan. Kalau mau seperti itu ya. Tetapi kalau kebanyakan perusahaan nanti jawabnya kalian ya yang real, yang kalau ikut ya wajib UMR, terus potongannya sesuai aturan yang di karyawan 5%. Nah, itu harus apa breakdownnya satu persatu ya. Kalian eh, nanti di PPT kalau nggak ada kalian bisa Google. Terus cara mendaftar BPJS. Itu yang kita omongkan ini adalah yang perusahaan ya, bukan yang mandiri. Karena kita SDM ini memang antara perusahaan dengan karyawan gitu ya. Jadi nanti yang cara mendaftar itu harus apa gitu. Dia harus ada SK penerimaan dari perusahaan, terus kemudian dia ada KTP, ada KK, kemudian ada slip gaji ya. Terus kalau ada kontrak kerja ya kontrak kerja itu disetorkan ke bagian HRD perusahaan, nanti HRD perusahaan yang akan eh, mendaftarkan secara kolektif biasanya seperti itu. Dan kita biasanya untuk gaji itu walaupun kita nggak update itu perusahaan BPJS-nya itu langsung otomat awal tahun itu sudah sesuai UMR. Dan yang kesehatan ini langsung narik datanya dari tenaga kerjaan. Jadi kalau yang kesehatan itu tidak perlu kita update ya. Update itu kalau memang identitasnya karyawan itu berubah kayak alamat, email apa seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau mungkin ditanyakan cara pencairan dana itu seperti apa. Nah, itu kan sekarang sudah bisa online ya. Berkas-berkas kita upload, kemudian 3 hari itu sudah cair. Jadi tidak seperti dulu harus nunggu berapa tahun mengendap. Enggak keluar dari perusahaan selama ada surat eh, rekomendasi perusahaan bahwa sudah keluar, ya itu langsung bisa cair. Nah, hanya saja mungkin yang kadang bikin lama itu hanya beda satu huruf itu bermasalah. Harus disamakan. Jadi namanya Ahmad gitu, ada yang nggak pakai C, ada yang pakai C. Nah itu betul-betul oleh BPJS itu di apa cocokkan. Kalau nggak cocok ya harus dibawa ke yang ya. Nah, ini untuk sekedar BPJS ya. Kalau di kesehatan ya ah, mungkin bisa menjelaskan ada beberapa yang tidak tercover, kemudian tercover, bagaimana kalau kita naik kelas, nah, tapi enggak segitunya juga. Yang penting kalian tahu lah ya, nggak terlalu dihafal tapi tahu. Terus fungsi BPJS itu juga. Kemudian yang selanjutnya saya akan menambahkan tentang K3, ya, keselamatan kerja. Nah, ini biasanya juga ditanyakan. Keselamatan kerja bagi staf, ya. Ya kalau secara umum ditanyain tahu K3 apa K3 biasanya kayak gitu. Kenapa harus ada K3? K3 itu sekarang wajib ya. Semua perusahaan eh, tidak kecuali harus punya K3 mulai pendidikan, sekolah-sekolah, kemudian perusahaan, rumah sakit semua ya, semua harus hotel bahkan itu juga ada K3-nya. Dan biasanya kalau perusahaan untuk K3 ini ada timnya ya. Kalau memang perusahaannya nggak terlalu besar, ada penanggung jawabnya cuma satu. Nah, ini dibuatkan SK sebagai penanggung jawab. Dan biasanya juga dicari kalau yang kita ngomong benar itu dicari yang punya kompetensi di K3. Jadi kayak di UNER itu ada ya kelulusan K3. Boleh tidak punya nggak boleh tidak lulusan
K3 tetapi dia punya kompetensi K3. Jadi K3 pun ada pelatihan, juga ada kompetensi LSP kayak kita seperti ini, tetapi khusus untuk K3. Itu kalau nggak salah khususnya hampir 10 juta atau 15 juta gitu ya. Baru dia diuji untuk menjadi K3. Jadi penanggung jawabnya itu ditanyain. Kalau dia mau ISO, eh, apa ya, ISO, terus kemudian dari ada sidak dari pemerintahan itu tanyain sudah ada timnya apa belum. Terus SOP K3-nya seperti apa. Nah, yang untuk staff ini K3 di kantor. K3 di kantor itu eh, meja. Mejanya itu punya satu-satu apa enggak? Atau kayak sekolah itu kan meja panjang buat 3 orang. Itu juga. Terus letak duduknya sama kursinya. Ini kan kadang kita kalau ke warung itu ada yang kursinya ketinggian, ada kursinya kerendahan gitu ya. Nah, ini harus seimbang. Jadi nanti umpamanya ditanyain ketiganya kantor seperti itu, terus letak komputer, posisi komputer, terus jarak jarak pandangnya ke komputer. Kan kalau kita nonton TV di rumah kan ada jaraknya. Nah, ini untuk eh, di kantor itu ada. Terus kemudian ada radiasinya, anti radiasi atau tidak. Terus kemudian ada lagi backup datanya. Nah, ini termasuk ya ketiga karena penyelamatan daripada data-datanya itu ada. Itu. Terus kemudian bisa juga ditambahkan K3 di produksi itu kan kalau ngelas harus pakai ini. Nanti saya kasih juga untuk materinya PPT K3. Jadi saya tidak menjelaskan panjang lebar, hanya garis besarnya nanti ditanyain itu. Terus nanti besok kalau seandainya teman-teman ini tidak bisa jawab, Bu, saya minta waktu sebentar, saya tak belajar di luar, nanti menghadap lagi. Itu boleh. Jadi tidak harus kalian menjawab di depannya asesor itu dengan salah atau apa. Enggak. Kalau memang tidak bisa ya saya tak belajar di luar dulu ya Bu 10 menit nanti panggil lagi. Kadang asesor juga mempersilahkan. Jadi sebetulnya enggak saklek eh, kayak nanti akhirnya enggak lulus gitu enggak. Tapi ada kesempatan-kesempatan seperti itu. Bahkan kalau parah asesinya ini nggak bisa jawab atau apa, itu dikasih tugas. Tapi 2 hari kamu harus serahkan ke kita. Itu ada. Itu memang poin-poin yang bisa menolong supaya kita menjadi eh, kompetensi. Jadi besok kalau memang sekiranya yang lupa atau apa, saya sudah belajar lupa, saya tak belajar lagi ya Bu, izin di luar 10 menit atau 5 menit. Biasanya nanti dikasih tahu seperti itu. Itu yang sesi wawancara ya. Sesi wawancara ini kan yang menentukan banget ya, karena apa? eh, dari situ nilainya besar. Terus kemudian ada juga yang disampaikan Pak Fajar mungkin uraian jabatan, caranya rekrutmen, caranya menentukan jabatan itu seperti apa. Ya berarti harus melihat lulusannya, terus kemudian kompetensinya dia di bagian apa. Nah, itu nanti materi-materi yang disampaikan tadi itu dipelajari. Jadi bayangkan kalian kayak di tempat kerja itu manajernya, terus kalian kalau kasir itu harus siapa, manajer itu harus siapa. Nah kalian kan kalau mau menentukan kan mesti dilihat apanya. Jadi nggak usah yang hafal-hafal banget, tapi kalian mengerti, maksudnya mengerti. Jadi eh, besok itu ditanyakan seperti itu. Terus seperti yang disampaikan Pak Eri harus bisa menghitung lembur, upah ya, upah ada yang bulanan, ada yang harian kontrak, kemudian harian borongan, bedanya apa. Nah, itu kalian harus paham. Terus cara menghitungnya,
kemudian insentif apa, bonus apa, upahnya per hari berapa, terus harus berapa jam per harinya gitu ya. Kemudian kalau dia terlambat itu 2 jam, umpamanya datang jam 10, apakah dia harus pulang mundur 2 jam? Nah, itu tergantung kesepakatan. Jadi yang ditanyakan biasanya hal-hal yang berkaitan benar-benar di kegiatan di perusahaan. Next, apa yang ditanyakan seperti itu. Tetapi yang jelas isinya itu kayak menghitung upah, rekrutmen apa. Nah, itu harus bisa. Jadi paling tidak kalian sudah mempersiapkan nanti kalau disuruh menghitung upah, sudah punya bayangan angka-angkanya. Kan contohnya kita sendiri kan yang buat. Nah, itu harapannya sudah hafal di luar kepala. Namanya UMR di Kota Mojokerto 2,5 juta. Untuk yang staff berarti berapa? Dibagi 26, dibagi 26 hari dibagi 8. Berarti per jamnya berapa? Itu kalau upah bulanan. Terus bagaimana kalau yang harian? Bagaimana menghitung insentifnya? Nah, itu disuruh ngitung. Beneran disuruh ngitung. Jadi jangan nanti pas waktu mau ngerjakan masih ngarang-ngarang. Jadi tolong betul-betul dipersiapkan pas nanti isi kalian sudah punya angka-angka. Itu yang perlu disiapkan gitu ya. Nah, mungkin tadi sudah sesi tanya jawab apa belum ya ini apa si Mbak Sasa ini. Mung- Coba ada yang ditanyakan ke Pak Fajar, Pak Eri harusnya sesi tanya jawab. Atau pelaksanaannya ataupun materinya boleh ya. Jadi mungkin yang menjadi apa pertanyaan dari teman-teman ini, Bu besok gimana momennya seperti itu. Silakan kalau mau ditanyakan. Pesan saya yang sopan Apa ya, nih? yang sopan. Ya, monggo. Ya, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Mumpung kita kumpul di sini, apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi beban ya, silakan ditanya. Datang lebih awal, sarapan, berkasnya jangan sampai tinggalan. Itu sudah disiapkan jauh-jauh hari urut-urutannya ya, kayak KTP, kurikulum vitae, terus ijazah SMA, transkrip nilai, yang di kemarin ya. Foto itu diadai plastik ya, kemudian di staples jadi satu. Ada yang ditanyakan? Ayo, satu asesor itu 10 mahasiswa. Satu asesor 10 mahasiswa. Namanya asesor itu ada yang enak, ada yang enggak enak, ada yang ini kalian sudah enggak usah nervous, enggak usah gopoh dulu. Makanya enak di awal atau nanti di grup, Bu ini urut-urutannya, besok saya kasih urut-urutannya banyak beli map L yang warna kuning ya. Itu semua berkas dimasukkan ke situ. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ini akan di-share namanya APL 1 dan APL 2. Coba Mbak Sasa di-share ya, APL 1, APL 2. Harus kalian download, harus kalian print 2 kali. Takutnya apa? Nanti satunya salah, jadi kalian punya cadangan satu. Ya, harus di-print 2 kali. Saya ulang, harus di-print 2 kali. Udah, saya Mana share ini Mbak dokumennya Sasa? di grup. Coba di share screen sini. Baik.
Nah, itu sudah di-share di grup, wajib di-download, di-print 2 kali. Tapi untuk nama, nomor KTP, ini kalian ketik boleh. Tapi kalian ketik boleh. Yang sekiranya ragu dikosongin ya. Jadi saya harapkan ada yang nanti gopo-gopo baru datang baru diisi itu ada kayak gitu ya. Jadi ini saya harapkan Jojo hari itu sudah di-download, sudah diisi. Jadi nama lengkap saya ulang APL 01 ini ya. APL 01 isinya tentang permohonan sertifikasi. Jadi untuk sertifikasi kompetensi ini bukan dipaksa, bukan apa, jadi memang asesinya yang harus mengajukan, tolong saya diuji untuk kompetensinya, ibaratnya seperti itu. Jadi ini adalah form permohonan sertifikasi. Nah, ini wajib diisi. Nama lengkap. Nama lengkap sesuaikan dengan ijazah SMA. Jangan sampai salah ya. Coba itu mute, di mute. Anak aku teko terus saya ya kau nek. Mau terus mau Saya tolong di mute Sa. Jadi nama lengkap diisi sama persis seperti ijazah SMA. Nomor KTP ini kalian yang punya. Terus tempat tanggal lahir ya, tempat dan tanggal lahir diisi juga. Jenis kelamin jangan keliru. Yang dicoret yang mana gitu ya, nanti keliru. Terus kebangsaannya WNI. Alamat rumah sebaiknya diisi sesuai KTP ya. Nomor HP ini adalah nomor HP yang aktif. Email juga cantumkan email kalian yang aktif, jangan email yang tidak. Kualifikasi pendidikan ini dikosongi dulu. Saya lupa, haruskah D1 ataukah SMA? Tidak apa-apa, dikosongi aja. Kemudian data pekerjaan sekarang itu boleh diisi yang bekerja, yang tidak bekerja dikosongin, tidak apa-apa. Ya. Jadi jabatannya kalau memang staff ya staff, manajer ya manajer, kemudian telepon ini kantor ya. Mbak agak ke bawah, sah ke bawah sah turun. Kebablasan. Naik naik lagi. Nah, kemudian data yang kedua ini adalah tuliskan judul dan nomor skema. Nah, ini skema-skema besok yang akan diujikan. Nomor 1 ini coba ke bawah. Nah, ini ya, jadi skemanya banyak ini. Jadi itu usah kok naik turun. Coba naik dulu, naik dulu. Terus. Nah, ke bawah, ke bawah. Tujuan assessment ini dicentang. Kalian adalah pengakuan PKT apa sertifikat? Atau kosongnya aja ya, sertifikat ya. Atau dikosongnya aja daripada salah. Besok pasti diarahkan sama asesornya ya. Apakah sertifikasi ataukah pengakuan kompetensi terkini gitu. Kalau RPL enggak. Terus kemudian ke bawah, mestinya sertifikasi. Nah, ini adalah yang diujikan besok. Menyusun uraian jabatan, menyusun standar operasional prosedur SOP MSDM,
membangun komunikasi organisasi yang efektif, melakukan administrasi pengupahan, melakukan administrasi jaminan sosial, melakukan administrasi penerapan kebijakan MSDM, menyiapkan data penyusunan anggaran tahunan SDM. Nah, ini harus bisa nyusun anggaran ini. Tadi sudah disampaikan ya sama Pak Eri. Jadi kita mau rekrutmen itu butuhnya berapa, mau eh, ini pelatihan SDM itu butuhnya berapa. Nah, itu kalian bisa cari di Google juga contohnya. Kemudian yang ketiga ini adalah bukti kelengkapan permohonan. Coba agak ke bawah. Ijazah minimal setara S1, D1, D3. Kalian kalau semester 6 ini sudah D3 ya. Nah, ini jadi memenuhi syarat di centang yang memenuhi syarat. Kemudian kalau ada ini buktinya transkrip nilai kalian ya. Kemudian kopi minimal ijazah SMA ini ada ya. Memenuhi syarat dicentang ini tulisnya ada. Terus ke bawah kalau SMP enggak ya. Fotokopi KTP, pas foto 3x4 background merah. Nah, ini kemarin harusnya pakai alma mater ya. Pakai alma mater semua enggak kemarin? Terus bawahnya ini bentar. Pemohonnya namanya ditulis di sini. Di kotak sebelahnya nama. Ini pemohon, terus tanggalnya, ini tanggalnya dipakai sebelumnya, diisi tanggal 23 ya. Tidak boleh kita 25 ya. Boleh diisi tanggal 24, 24 ya. Semuanya diisi tanggal 24. Yang bawah dibiarkan. Ya, yang bawah dibiarkan. Diingat loh ya ini. Nanti kalau nggak ngerti tanya di grup. Terus nanya lagi. Ada? Ini yang APL 1. Sekarang APL 2 ya. Ini ada sambil nunggu diupload yang APL 2, ada pertanyaan bagi mahasiswa di hari tersebut ada pekerjaan shift. Wajib izin, wajib izin. Karena tidak bisa ya. Karena ini asesornya semua dari Surabaya. Jadi dimulai dari jam 7 sampai selesai. Tergantung nanti yang bikin, kalau yang cepat itu jam 1 selesai, jam 1. Kalau kalian atau kalian tuker shift, ya. Nanti kalau memang mau berangkat yang shift kedua, kalian wawancaranya bilang minta duluan. Bagi yang ada kepentingan, minta wawancaranya duluan, gitu ya. Tapi jangan semuanya minta duluan, ya enggak. Kalau enggak ada kepentingan ya jangan. Apa yang betul-betul mau shift kedua, Bu, saya nanti wawancaranya minta dulu, gitu ya. Jadi kan karena kalau 10 orang itu wawancara itu biasanya dimulai dari setengah 11. Itu baru mulai wawancara. Nah, kalau 10 orang, kalau asesornya cepat ya jam 2 selesai. Kalau asesornya memang betul-betul menggali untuk kompetensi kalian, ada yang sampai maghrib, ada yang sampai jam 4, seperti itu. Terus belum teman-temannya ini jawabnya lama-lama atau enggak bisa lah itu yang bikin lama-lama itu seperti itu. Jadi tolong betul-betul siapkan waktunya yang di eh, loh, hari Minggu loh itu ya. Hari Minggu jadi apa, harusnya kalian semua bisa ya, nggak mungkin nggak bisa. Kalau anu ya memang minta apa, minta izin atau tuker shift. Jadi begitu ya.
terlambat pun itu nanti tidak sesuai dengan gini. Sebelum hari Minggu, kalian nanti akan kita bagi kelas-kelasnya. Kalau kalian terlambat, kalian akan pindah kelas. Tidak seperti itu. Karena eh, ibaratnya kayak bis kalau mau berangkat, itu satu kelas itu harus terpenuhi. Nanti ada yang kelas untuk yang terlambat-terlambat seperti itu. Jadi usahakan kalian betul-betul datang sebelum pelaksanaan minimal setengah jam atau 15 menit gitu ya. Jadi kalau kita share nanti kelas-kelasnya, pembagian kelasnya, kemudian ternyata kalian terlambat, nggak mungkin. Jadi dimulai saat bareng-bareng dan kelas itu lengkap. Jadi kalau umumnya kurang satu, nanti akan dipenuhi, diambilkan kelas lain baru boleh berangkat. Penuhi kelas lain baru berangkat. Nah, nanti yang kelas terakhir ini mungkin kumpulan dari yang terlambat-terlambat. Tapi ya jangan terlambat, Rek. Kan malu gitu ya. Asesornya nggak terlambat, ini mahasiswanya terlambat. Gitu ya. Jadi betul-betul kalian ada spelling 1 minggu yang mau shift, tukar shift, atau izin, atau seperti apa. Ini dipaskan hari Minggu supaya semuanya bisa seperti itu. Ya. Jadi tolong benar-benar dimanfaatkan. Kalau kalian tidak lulus loh ini. Kalau mau ikut ujian lagi, bayar lagi. Jadi makanya kita berupaya banget menolong untuk ada pelatihan ini supaya apa semua bisa lulus. Kita ya nggak mau juga ya kan ya malu kalau umpamanya dari seluruh mahasiswa apa banyak yang nggak lulus gitu ya. Dan kalian kan juga rugi kalau udah bayar mahal ternyata apa eh, nggak lulus. Dan ini ada pertanyaan untuk operasional, iya semuanya masuk SDM. Kenapa? Karena kita LSP untuk operasional ini belum ada ya, belum ada. Jadi untuk sementara di SDM karena yang mendekati. Kalau dipindah ke pemasaran nanti apa beda jalurnya banget gitu ya. Jadi sebetulnya siapapun boleh. Umpamanya saya keuangan, saya pengen punya SDM ya enggak apa-apa. SDM punya keuangan ya enggak apa-apa juga gitu. Jadi satu orang punya kompetensi 5 10 boleh gitu loh ya. Nah, ini cuman di kampus mengarahkan yang mendekati supaya kalian eh, punya kompetensinya dan yang pada saat PNS pun kalian kompetensinya ada gitu. Jadi untuk operasional iya masuk ke SDM semuanya. Ya. Oke, Oh, izin bertanya, Bu. iya, monggo. Eh, Apa? Pak saya 6A, Muhammad. Bu. Nggih. Iya, Mengenai teknis pelaksanaan itu, Bu, nggih. Itu ya. dimulai dari kelas 6A atau pripun, Bu? Terus yang kedua, tes wawancara itu bersamaan atau satu-satu, Bu? Terima kasih. Jadi nanti kan ada pembagian kelas. Asesornya kan asesor satu pegang 10 mahasiswa. Jadi kalau kita bagi nanti sesuai yang bagi fakultas, Pak. Jadi mungkin 6A bisa campur atau ada yang 6A saja kayak gitu. Dan serentak, mulainya serentak dan wawancaranya dipanggil satu-satu tidak, tapi tergantung ada yang asesornya manggilnya langsung 2 orang begitu ada yang satu-satu gitu ngikutin asesor ya tapi kebanyakan satu-satu jadi yang sudah wawancara itu pun kadang tidak boleh pulang karena kalian nanti ada pengumuman bahwa di pengumuman satu kelas itu ya atau 10 orang itu bahwa kalian rekomendasinya kompetensi atau enggak. Jadi biasanya tidak boleh pulang. Tapi kalau yang bagi shift nanti izin pulang, kalau diperbolehkan ya silahkan pulang. Jadi tolong nanti etika dijaga. Kalau ada apa-apa ya nanti izin ya. Saya boleh enggak izin karena saya shift kedua gitu. Nanti pas pengumuman biar diceritani teman-teman aja. Oh satu satu grup ini kita
direkomendasikan untuk kompeten semua. Ya, alhamdulillah seperti itu. Biasanya ada asesor yang suruh, kebanyakan sih, kebanyakan pulangnya bareng-bareng juga. Ada lagi? Tidak? Kalau tidak, ini sekarang APL 02. APL 02 ini adalah asesmen mandiri. Ya, jadi judulnya itu Staf Administrasi Sumber Daya Manusia. Jadi kompetensinya kalian nanti adalah staf administrasi sumber daya manusia. Yang operasional, kenapa kok di SDM? Sebetulnya pemasaran juga, karena kan ada mata kuliah pengantar SDM, ada pengantar pemasaran. Nah, ngelihatnya kalian semua ini sudah menempuh daripada semua mata kuliah itu. Jadi yang operasional jangan takut, itu juga karena kalian sudah menempuh SDM itu tetap bisa. Kemudian, nah, baca pertanyaan di kolom sebelah kiri, beri tanda centang, kotak yang Anda melakukan dijelaskan, isi kolom sebelah kanan untuk menuliskan bukti relevan Anda miliki. Satu, ini adalah skema menyusun uraian jabatan. Coba dinaikkan. Kriterianya adalah metode perangkat analisis jabatan yang diterapkan dalam bentuk dokumen. Informasi pekerjaan seperti jabatan. Ini kalian centang, kalau takut pakai pensil boleh. Ini harus kompetensi. Kemudian bukti yang relevannya itu adalah transkrip nilai, karena di situ kalian sudah menempuh pengantar manajemen SDM maupun manajemen SDM ini ya. Tuh. Terus kemudian yang kedua untuk elemen menetapkan uraian jabatan. Nah, ini satu-satu ini dicentang semua. K ini artinya kompetensi, BK ini artinya belum kompetensi. Intinya yang dicentang adalah semua K. Kalau satu ada BK, ya kalian tidak lanjut untuk diuji kompetensi. Ya. Jadi nanti semuanya dicentang yang K. Coba lanjut ke bawah, dibaca benar-benar ya. Oke. Itu yang diujikan. Coba turun. Naik, naik, naik. Yang kedua, ini adalah menyusun standar operasional prosedur SOP MSDM. Nah, ini kriteria unjuk kerjanya, menyusun SOP-nya. Ini semuanya transkrip nilai. Kalau kalian takut, ya dikosongin, tidak apa-apa. Nah, nanti untuk lembar, saya kan suruh ngeprint dua, ya. Yang satunya itu ya berarti kosongin aja semuanya. Kadang itu takut kadang itu apa ngisinya salah kan nggak boleh tip X ya nggak boleh tip X jadi ngisinya benar-benar harus fix benar gitu jadi yang cadangan satunya itu yang diisi biodata aja lainnya dikosongin nanti akan diarahkan satu-satu ini terus ke bawahnya menyusun SOP nah ini juga K semuanya sebentar naik 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 oh sudah ya. Ya, terus yang ini selanjutnya adalah menyusun komunikasi organisasi. Ini konten dan media komunikasi yang sesuai diidentifikasi berdasarkan kebutuhan organisasi. Itu contohnya gini, mungkin kalau ditanyain ya, kita bagaimana komunikasinya dengan anak buah atau tim-timnya. Ya, kita kan ada grup-grup WhatsApp, gitu ya. Segala pengumuman, segala apa itu di-share di grup itu komunikasi ya. Terus atau kita pakai Zoom meeting. Nah, itu yang ditanyain kalau pakai media apa ini komunikasi konten kayak gitu ya. Terus kemudian bisa jadi koordinasinya apa-apa itu di grup WhatsApp. Tuh. Terus melakukan komunikasi peraturan kebijakan. Target komunikasi ditentukan sesuai dengan tuntutan eh,
komunikasi. Komunikasi dilakukan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Nah, ini urut-urutannya ada. Tadi yang sudah disampaikan, kalau pengen detail kalian cari di Google. Ya. Itu harus tahu. Jadi kalau namanya SOP, Standard Operational Procedure, step-stepnya ini harus runtut dan tidak boleh satu dilompati. Jadi kalau menjelaskan ya kalian harus runtut. Kayak rekrutmen. Pertama apa? Ada pengajuan dari divisi-divisi butuh tenaga kerja. Terus dievaluasi. Kalau sudah, kemudian nanti kita rekrutnya ini mau pakai apa? Pakai media ataukah jasa ketiga ataukah ketok tular. Nah, ini dijelaskan kayak gitu. Stepnya selanjutnya apa? Suruh mengumpulkan surat lamaran, terus disortir, terus kemudian diwawancarai. Nah, seperti itu. Nanti sudah dijelaskan tadi, tapi ya kayak nanti kalau bingung ya bayangkan kalian kalau ngelamar pekerjaan. Jangan sampai diam, intinya seperti itu. Kalau wawancara itu berusahalah untuk apa menjawab. Kecuali kalau benar-benar kayak peraturan, kayak aturan berapa persen yang mesti kita apa nggak boleh salah lah itu harus belajar nggak apa-apa. Tapi kalau urut-urutan ini ya nggak terlalu saklek. Yang penting Anda bisa menjelaskan. Ini juga Kak. Terus kemudian melakukan administrasi pengupahan. Nah, pengupahan ini bagaimana? Biasanya kan ada absensi, tadi Pak Eri menjelaskan ada absensi. Terus kemudian pulang juga, terus kalau terlambat bagaimana? Kalau tidak masuk bagaimana? Kemudian kalau upah produksi berarti kan Senin sampai Sabtu. Kapan harus direkap ya. Kemudian dicocokkan. Kan gajiannya kan 7 hari, 6 hari ya. Jadi absen 1 hari ini kan harus diinput kalau kita pakai Pinjer atau pakai yang apa itu otomatis yang sekarang sampai sak lokasi-lokasinya itu terus ada wifi-nya jadi bosnya itu tahu oh produksi ini yang nggak masuk hari ini siapa nggak usah tanya sekarang itu dan sih semuanya sudah bisa seperti itu. Nah ini direkap dicek kalau yang terlambat apakah eh, kalau terlambat ini biasanya kalau harian produksi itu dipotong 2 jam ya dia masuknya mulai jam berapa jadi nggak dibayar penuh. Biasanya seperti itu ya. Karena kalau produksi itu kan berkaitan dengan unit yang dihasilkan. Tapi ya nanti jawabnya sesuai kebijakan perusahaan ya. Ada perusahaan yang terlambat tetap digaji full 1 hari dia mamanya 100.000 ya 100.000. Tapi kalau dia terlambat 2 jam dipotong 2 jam, nah, jawabnya tergantung kebijakan. Tapi ya dijelaskan, jangan bilang kebijakan tapi nggak ngerti. Eh, Terus kemudian komunikasi ketentuan prosedur administrasi pengupahan. Mungkin ada perusahaan yang denda terlambat ya apa-apa ya disampaikan. Tergantung di kalian ya. Gitu. Lanjut. Siapa? Nah, ketentuan prosedur kerja tentang pengupahan diidentifikasi. Terus izin itu hati-hati. Ada izin di depan, ada izin di belakang, di tengah, ya kayak gitu. Kan ada, saya bisa izin jam 10 saya ngambil rapot. Ada juga yang saya izin jam istirahat, saya ada perlu nanti balik, jadi ya balik. Ada yang izin jam 2 sampai pulang. Itu hati-hati ya, izin itu macam-macam. Kemudian eh, melaksanakan administrasi pengupahan sampai ini pembagian uangnya. Nah, kalau harian biasanya itu nggak transfer. Semuanya cash. Itu ada getirnya ya, nama, bagian, dia kerja berapa hari, lembur berapa jam, terus ada potongan apa enggak. Nah, itu mungkin nanti bisa disampaikan untuk
kiternya di uang itu, apa slip ya, slipnya. Slip untuk mingguan itu ada. Bagaimana kalau yang kantor, yang bulanan, slipnya kayak apa. Itu paling tidak kalian bisa menggambarkan. Kalau yang kantor mungkin ada BPJS ya BPJS. BPJS produksi itu beda ya dengan yang bulanan. Apalagi kalau yang BPJS harian itu beda. Umpamanya seminggu ini nggak produksi. Nah, kan fluktuatif ya. Jadi yang diikutkan di BPJS Ketenagakerjaan itu ada yang sebulan 20.000 untuk apa produksi yang tidak menentu ya. Maksud saya itu seminggu kerja atau sebulan kerja atau 3 minggu kerja, seminggu enggak. Nah, itu dia hanya dapat kecelakaan dan kematian itu 20.000 yang produksi. Tapi balik lagi ya, perusahaan mengikutkan yang mana? Yang 20.000 ataukah yang buat yang normal? Terus bahwa melakukan administrasi jaminan sosial, Mbak Sa. Nah, ini kriteria yang untuk kerja, ketentuan dan aturan tentang kepesertaan. Siapa yang dibolehkan, siapa yang tidak dibolehkan. Terus pendaftaran caranya seperti apa, terus kartu pesertaan anggota BPJS seperti apa ya, terus dibagikannya kapan, itu harus ada. Kak, sekarang kan bisa download sendiri di aplikasi. Nah, kalau hilang bolak-balik download ya bisa. Kalau mau periksa di kesehatan, kita nunjukkan di HP-nya eh, bisa. Jadi kalau dulu pakai kartu biasa itu disalahgunakan. Jadi orangnya bukan itu kan nggak ada fotonya. Nah dia pakai ini pakai apa orang lain. Sekarang tidak bisa. Jadi pemerintah harus bawa handphonenya. Handphonenya kan terdaftar. Nah di situ JKN-nya. Nanti kalau suruh nunjukkan ya berarti harus di handphone orang yang bersangkutan. Karena ada fotonya. Kalau dulu kan harus pakai kartu, sekarang tidak. Nah, pembayarannya, iurannya ini gimana? Dipotongkan gaji atau dia bayar sendiri ya. Tapi biasanya tidak boleh kalau eh, perusahaan ya yang bayarkan bendaharanya perusahaan. Nanti dipotong gajinya. Ini harus bisa jangan keliru dengan yang mandiri ya. Nah, itu ya bahwa ini adalah penerapan kebijakan MSDM. Jadi ini kalau ada peraturan-peraturan atau kebijakan mengenai MSDM yang baru, pokoknya sekarang terlambat didenda, potong gajinya, atau insentif tidak dibagi. Nah ini eh, penerapan kebijakan itu kan harus di trial, harus cocok enggak dengan kondisi lapangan, ya. Kemudian kalau itu trialnya 2 minggu atau 1 bulan sudah oke, ya itu akan ketok palu menjadi kebijakan dan harus dipatuhi seluruhnya. Terus harus ada sosialisasi sebelum trial. Nah, urut-urutan itu harus tahu ya. Lanjut. Nah, ini penyusunan anggaran. Realisasi anggaran sampai dengan tahun berjalan dikompilasi sesuai dengan komponen data-data. Data hasil kompilasi. Nah, itu setelah kita buat anggaran itu ada juga itu dianalisa. Memang tahun depan itu kita perlu rekrut karyawan ada enggak atau biasanya juga tergantung kebutuhan dilihat tahun depan itu target omsetnya berapa. Kalau produksinya banyak ya otomatis bagian produksinya butuhnya banyak. Kira-kira mulai bekerjanya kapan? Itu ada ya anggarannya berapa.
Berarti kan biayanya ke depan itu pasti ada kenaikan. Itu dianalisa. Dianalisa itu biayanya juga, perlu orangnya seberapa banyak juga. Nanti kalau menjelaskan ya bisa seperti saya atau improvisasi teman-teman sendiri, ini enggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini kalau sudah, kemudian nama asesinya diisi, kemudian tanda tangan, tanggalnya juga sama ya, dibuat tanggal 24. Yang bawah itu tidak perlu diisi. Kalau memang kalau asesi itu mahasiswa, asesor itu yang uji. Jangan keliru ya, letak-letak tanggalnya tanda tangan. Terus jangan lupa juga kalau memang harus tanda tangan ya berarti harus apa? Tanda tangan. Jangan sampai ada yang bolong-bolong. Nah, ini SOP ya, namanya desain desain format itu ya wajib diisi gitu ya. Nah, tapi ada yang isi mahasiswa, ada yang bukan. Jadi yang bukan ya jangan. Ini dibawa harus sudah di-print dari rumah dan dimasukkan di map. Ingat 2 kali ngeprintnya. Yang satu hanya isi profil aja, yang satunya diisi nggak boleh seperti yang saya kasih tahu tadi ya. Jadi yang ditentang adalah K semuanya. Oke, dari saya cukup itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Bu, mohon bertanya nggih. Ya, monggo. Untuk LSP-nya dari manajemen operasional itu ngikut dari MSDM loh. Nanti yang diujikan MSDM, bukan operasionalnya, MSDM. Jadi sertifikatnya dapat kompetensinya MSDM. Karena operasionalnya itu masih belum ada untuk LSP-nya. Jadi saya ikutkan ke MSDM, enggak apa-apa. Oh nggih, terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Jadi nanti yang operasional yang belajarnya MSDM loh ya, yang dijelaskan hari ini. Ada? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Sasa untuk ditutup. Tapi kalian kalau memang ada yang tidak mengerti, silakan ke grup ya. Jangan diem aja nanti pas waktu hari hanya nggak tahu. Ya, Tanya, Bu. iya. Itu pertanyaannya siapa sama tulis, Bu? Nanti ujiannya itu. Kok bengung toh? Kamu ini pakai Pertanyaannya siapa sama gimana? pertanyaan ujiannya. Diketik aja bisa nggak pertanyaannya di chat? Bengung ya, kamu pakai anu ta, pakai 2 ta. Ini kok satu apa? Ono hamingnya gitu. Coba diketik aja ya. Ya, Bu. Oke, satu dulu. Terus besok dapat makan ya kalian, karena takutnya kan sehari penuh. Jadi makan disiapin fakultas, nggak usah bayar lagi ya, sama minum. Tapi jangan lupa sarapan ya, takutnya nanti apa yang punya emah-emah itu ya, kalau enggak ya bawa kue ya Kak. Pokoknya sebelum sebelum masuk ruangan kalian sudah sarapan ya. Istirahatnya itu setengah 11, jam 11 itu pas giliran apa? Pas giliran wawancara, lainnya nunggu sambil makan. Gimana? Mana? Udah, Bu, di Oh, oke grup oke. obrolan. Ya, ya. Jadi em, ujiannya itu 3. IC ada, multi choice ada, wawancara ada. Semua ada.
Ya, gitu ya, Mas Faisal. Kurikulumnya VT-nya diketik aja pakai format-format yang ada itu enggak apa-apa. Yang apa? Yang di Word itu kan Baik, biasanya ada terima ya. kasih Bu. Ya, sama-sama. Kurikulum VT-nya ketik aja. Yang apa? Yang ada template-templatenya itu boleh. Nah, kalian isi ya kurikulum VT ya yang berkaitan SDM kalau bisa. Terus sertifikat-sertifikat ya yang berkaitan dengan SDM, seminar atau kalian pelatihan Karang Taruna, Karang apa itu? Ya yang di kampung itu ya, dan ada kepemimpinan kayak gitu-gitu boleh itu sertifikatnya. Ya. Yang lama-lama pokoknya yang kalian mendukung dari portofolio kalian yang berkaitan dengan SDM di fotokopi di apa dibawa besok semua. Kalau misal nggak punya sama sekali gimana, Bu? Nggak apa-apa, Nggak nggak apa-apa ya, apa-apa, Bu ya? Nggak nggak wajib ya, apa-apa. Bu? Ya, nggak apa-apa. Tapi kalian mulai ngumpulin sertifikat loh ya semester 6. Ya, Nanti Bu. mau lulus nggak lengkap, nggak dapat 10 atau yang belum ada waktu maba ya. Harus ada PKL ya, harus ada disimpan beneran itu ya. Nanti nggak lulus molor hanya gara-gara nggak punya sertifikat. Ada lagi yang ditanyakan? Permisi Bu, mau Ah, nanya. ya. Untuk ijazahnya, ijazah SMA atau SMK, dan juga sertifikatnya itu apakah asli? Harus asli Bu. Kalau Oh, kalau enggak. misalnya kopi pewarna gimana Bu? Enggak. Fotokopi aja, Mas. Ya Boleh, baik, mau terima warna, kasih. mau hitam putih, boleh. Boleh ini pelatihan ini juru sembelih gak apa-apa itu kan gak apa-apa bawa aja nanti kan diperiksa sama asesornya. Boleh. Ada lagi? Nah, kamu berarti ahli apa ini? Bisa nyembelih ya? Berarti idol adalah bisa ya dek kamu. Oh ini Pak Muhajir. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung ini nanti japri banyak lagi. Ayo, ada yang ditanyakan? Sudah? Kalau sudah saya kembalikan ke Mbak Sasa bisa untuk ditutup ya. Ngeprintnya yang bagus ya, jangan lecek. Aduh, kalian ini ya kalau minta surat keterangan ke kampus, lecek banget jangan. Kalau surat-surat itu ya harus yang rapi, diadain map kayak gitu loh, Rek. Kalau minta surat-surat itu ya. Jangan basah-basah juga ya. Besok ngeprintnya yang bagus, jangan mirang-miring juga ya. Kadang nggak pas ngeprintnya. Ya, itu aja. Silahkan, Mbak Sasa. Baik, terima kasih atas materinya Bu Dewi. Terima kasih juga atas materinya untuk Pak Fajar dan Pak Eri. Cukup sekian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan bisa chat di grup SKPI khusus mahasiswa atau bisa japri WhatsApp akademik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk warahmatullahi absensi wabarakatuh. akan wabarakatuh. dikirim di kolom chat ya. Sebentar. Waktu berapa jam? Waktunya 1 jam sejak acara ini berakhir. Oke. Pak Zoom. Terima kasih Pak Terima kasih. Fajar, Pak Eri. Ya, Teman-teman semangat, semoga lulus semuanya. saya live ya. Amin, terima Bu, kasih. Ya, Mas, Amin, terima kasih Bu. ya. Terima kasih. Silahkan yang mau absen.
Baik, terima kasih Mbak.